kasih banyak. Jadi untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur direncanakan akan melaksanakan uji coba secara terbatas di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk sekolah-sekolah tertentu yang kita tunjuk, yang kita nilai berdasarkan kesiapannya sudah mapan. Untuk itu persiapan yang pertama dipastikan bahwa semua sarana prasarana penunjang kesehatan di sekolah sudah tersedia dan berfungsi dengan baik. Untuk itu kita sudah menerjunkan para pengawas pembina masing-masing untuk melihat kesiapan ini secara fisik di satuan pendidikan. Yang kedua, persiapan yang kedua adalah satuan pendidikan wajib membuat SOP-nya, prosedur operasional standar berkaitan dengan keselamatan kesehatan selama di satuan pendidikan, baik itu oleh siswa, peserta didiknya, maupun guru, maupun tenaga kependidikan. Mulai dari siswa berangkat dari rumah sampai ke sekolah, selama siswa dan guru berada di satuan pendidikan, sampai pulang kembali harus ada SOP-nya secara tertulis, dan sekolah yang melaksanakan uji coba terbatas ini sudah sosialisasi di stakeholdernya, artinya sudah disetujui oleh seluruh warga sekolah bahwa satuan pendidikan itu diizinkan untuk melaksanakan uji coba terbatas. Ya, itu rangkaian kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan besok, mulai tanggal 18 Agustus kita mulai ada uji coba secara terbatas ini. Ya. Kabarnya seperti apa pada saat pelaksanaan? Ya, jadi nanti pada pelaksanaan itu bagi sekolah-sekolah yang zona hijau dan kuning itu maksimal nanti kita laksanakan secara bergantian, kuotanya adalah 50% dari kuota seharusnya. Jadi secara bergantian nanti yang 50% anak-anak berada di sekolah, yang 50% tetap berada di rumah untuk belajar di rumah, baik itu secara daring maupun secara luring. Dan bagi sekolah yang mungkin masih melaksanakan zonanya masih zona oranye, maka tidak boleh 50%, maksimal hanya boleh 25%. Yang zona kuning dan hijau ini yang boleh 50%. Sehingga ini secara bergantian, gurunya juga gitu, gurunya tidak semuanya hadir di sekolah. Jadi nanti guru yang hadir di sekolah hanya guru-guru yang saat itu ada jam tatap mukanya. Selebihnya guru tetap mengajar secara VDR, belajar di rumah. Terkait dengan relaksasi jam mengajar guru, kemudian penggunaan dana itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita patut bersyukur kepada pemerintah yang sudah berusaha memberikan kemudahan kepada sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan relaksasi yang pertama berkaitan kemudahan kita diizinkan untuk melaksanakan tatap muka untuk zona hijau dan zona kuning. Yang kedua, juga ada relaksasi berkaitan dengan peraturan bahwa guru sekarang diberi kemudahan untuk tidak harus memenuhi 24 jam mengajar per minggu. Ya, ini kemudahannya. Artinya selama masa pandemi ini Bapak Ibu guru tetap bisa mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang secara terbatas tadi, juga tetap bisa melaksanakan belajar di rumah dengan baik tanpa harus memperhitungkan jam tatap mukanya harus 24 jam tadi. Ya. Yang berikutnya juga ada relaksasi fleksibilitas dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah. Ya, artinya yang selama ini bos itu hanya boleh maksimal 50% untuk dana honor, sekarang sudah dipermudah untuk bisa diperluas. Juga untuk kebutuhan memberikan APD, ya, memenuhi alat-alat APD di satuan pendidikan bisa dicukupi dari dana bos. Juga hal lain berkaitan dengan BDR yang secara online, ya, yang secara online oleh pemerintah diberi kelonggaran, sekolah bisa mensubsidi memberikan bantuan berkaitan dengan penggunaan paket data bagi anak-anak yang memang kesulitan secara ekonomi berkaitan dengan pemberian pulsa ini. Ya, itu saya rasa beberapa kemudahan yang sudah diberikan oleh kementerian.